saya akan sedikit menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang berarti penyelidikan, pengajaran pengetahuan, cara penuntutan penyelidikan, atau hal semacamnya. Sedangkan, menurut istilah, metode didefinisikan sebagai penyajian materi secara keseluruhan dan berjangka panjang berdasarkan pendekatan. Penyajiannya sudah ditentukan sebelumnya dan dibuat secara sistematis. Menurut para ahli, ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan yang dapat disebut bersifat ilmiah seperti metode ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya tulis ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara untuk mengungkapkan kebenaran. Banyak pakar kita yang meneliti banyak ilmu maupun penemuan baru dengan metode-metode yang telah ada. Penelitian adalah cara menemukan ilmu baru. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode agar suatu penelitian dapat dianggap valid atau relevan. Penelitian adalah cara sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mempunyai dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir tampak dari dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika penelitian itu fakta, bukan rekayasa peneliti. Penelitian menggabungkan pemikiran yang rasional atau logika dan pemikiran empiris yang melihat fakta atau realita. Terdapat unsur-unsur metode ilmiah, kriteria metode ilmiah, dan langkah-langkah dalam penulisan metode ilmiah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsur dalam metode ilmiah. Terdapat unsur karakterisasi atau identifikasi sifat-sifat utama yang relevan milik subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis, dugaan teoritis sementara yang menjelaskan hasil pengukuran. Yang ketiga, prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen, yaitu pengujian atas hubungan karakteristik dengan prediksi dari hipotesis. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengulangan, yaitu penilaian atas ketetapan hipotesis dari prediksi berdasarkan hasil yang didapat saat eksperimen dan penggunaannya pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai. Ilmiah, terdapat kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah yaitu harus berdasarkan fakta. Analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang terjadi, bukan dari opini-opini peneliti saja. Yang kedua, bebas dari prasangka. Saat melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh memiliki hipotesis, namun eksperimen harus dijalankan secara objektif meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai dengan hipotesis. Yang ketiga yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis. Penarikan kesimpulan berdasarkan metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Hal ini mengartikan dibutuhkannya kejelasan urutan berpikir dan terjadi dalam menjelaskan suatu fenomena fisika. Komponen-komponen permasalahan dan hubungan di antaranya harus diketahui dengan jelas dan dapat dijelaskan secara runtut. Yang keempat yaitu perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. Metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Hasil eksperimen harus diukur dengan suatu ukuran yang objektif, bukan subjektif. Hal ini ditunjukkan agar hasil
mempengaruhi subjektivitas sendiri atau subjektivitas peneliti. Yang keenam yaitu menggunakan teknik kuantitatif atau ditambah dengan kualitatif. Teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan metode ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan langkah untuk mengetahui masalah yang akan dipecahkan, sehingga masalah tersebut menjadi jelas cara untuk memecahkannya. Perumusan masalah juga berarti pernyataan mengenai suatu objek secara tertulis, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan objek tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori. Kerangka berpikir merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang berkaitan dengan objek dan dapat menjawab permasalahan. Keterangan-keterangan dalam menyusun dasar teori dapat diperoleh dari buku-buku laporan hasil penelitian, wawancara dengan pakar atau melalui pengamatan langsung secara observasi. Dasar teori berguna sebagai dasar penarikan hipotesis. Yang ketiga yaitu penarikan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan atau pernyataan yang diajukan berdasarkan kesimpulan dasar teori. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis ini baru mengandung kebenaran yang bersifat logis dan teoritis. Kebenarannya belum bersifat empiris karena belum terbukti melalui eksperimen. Yang keempat yaitu eksperimen atau percobaan. Untuk menguji hipotesis dalam dilakukannya observasi dan percobaan atau eksperimen. Dari eksperimen atau percobaan tersebut akan diperoleh data. Data inilah yang akan memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan eksperimen diperlukan beberapa variabel penelitian. Variabel penelitian adalah faktor-faktor yang memenuhi dalam suatu eksperimen. Variabel tersebut terbagi menjadi 3 yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam eksperimen. Yang kedua yaitu variabel terikat, variabel yang muncul akibat perlakuan dari variabel bebas. Variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Yang kelima yaitu analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif tersendiri yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk deskripsi. Contoh, data ciri morfologi. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, data hasil pengukuran tinggi batang suatu tanaman. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Penarikan kesimpulan bukan berdasarkan hasil rekayasa atau keinginan si peneliti tersebut. Kesimpulan harus memiliki hubungan yang jelas dengan permasalahan dan hipotesis. Ada 2 kemungkinan yang ada dalam pengambilan kesimpulan, yaitu hipotesis diterima dan hipotesis ditolak. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Oke, di sini kita akan masuk dalam fungsi metode ilmiah. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan yang rasional dan sudah teruji. Yang kedua, untuk pembuktian terhadap suatu kebenaran yang dapat diatur oleh pertimbangan yang logis. Yang ketiga, untuk mencapai pengetahuan yang dimulai dari penemuan masalah yang harus dipecahkan atau dicari solusinya, pengumpulan data, menganalisis data, dan diakhiri dengan menarik suatu kesimpulan. Fungsi yang keempat adalah membantu memecahkan masalah dengan pembuktian yang dimana buktinya dapat memuaskan. Dan fungsi yang terakhir adalah dapat menguji penelitian yang telah dilakukan orang lain sehingga didapatkan kebenaran yang objektif dan juga memuaskan. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikan didapatnya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Jika
tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan dan tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas akan terjadinya suatu fenomena fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami.